Lebih aman di sini, PT Purwanto Asset Management. Itu tadi 5 biaya yang ada di reksadana. Nextnya kalian mau dibuatkan video apa lagi nih? Apa kalian tahu apa itu pasar like, modal comment, dan siapa saja yang terlibat di dalamnya? Channel Hari ini YouTube saya akan Purwanto AM /plan. Investing with prudent management lebih aman di sini. Mau investasi lebih aman di sini. Saya mendirikan Untuk pertanyaan yang pertama, apa sih Purwanto Asset Management? Purwanto Asset Management adalah perusahaan efek yang tahukah kamu hingga tahun 2020 awal All personnel, please evacuate to the nearest lab and report to your supervisor. Lebih aman di sini, investing with prudent management. Selamat sore semuanya, nama saya Suhardi Tanujaya. Saat ini saya bekerja di PT Purwanto Asset Management. Kapasitas saya sebagai direksi, ya, yang membawahi divisi investasi, divisi IT, divisi operation, divisi settlement sama ya, divisi dealing ya, dan divisi finance atau keuangan. Saya sudah join di perusahaan Purwanto Asset Management ini sejak PT Purwanto Asset Management mendapatkan pernyataan efektif dari OJK pada bulan Agustus 2021. Jadi saya join pada bulan Juni, ya. Saya mengikuti fit and proper test pada waktu itu dari OJK dan kita pas dan kita mendapatkan pernyataan efektif dari OJK pada bulan Agustus 2021. PT Purwanto Asset Management sendiri berlokasi di Parkwood Tower, ya, tepatnya di kompleks klaster Casablanca, ya, di daerah Kuningan, Tebet, ya. Oke, pada saat ini kita mempunyai dua reksadana. Satu reksadana campuran atau balance fund yang kita launching pada akhir tahun 2021. Jadi setelah efektif kita launching. Satu lagi reksadana pasar uang, ya, kita launching setelah reksadana campuran. Reksadana pasar uang atau money market fund kita launching pada awal 2022. Jadi baru kurang lebih 1 tahun, ya, 1 tahun lebih sedikit lah. Kalau kita lihat dari performance reksadana itu sendiri, kita bandingkan dengan benchmark atau tolak ukurnya untuk reksadana campuran, sejauh ini kita cukup kompetitif dibandingkan dengan benchmarknya, ya, terutama pada tahun ini, tahun 2023. Jadi sejak awal tahun ini kita outperform tolak ukurnya cukup besar, ya, berkat strategi kita yang tepat pada akhir tahun lalu, ya. Bukan hanya dibandingkan dengan tolak ukur atau benchmark saja, tapi dibandingkan dengan peers yang sejenis untuk reksadana campuran, kita juga masuk dalam top 5 atau 5 besar untuk return year to date. Jadi return sejak awal tahun 2023 tahun ini, ya, sudah berjalan hampir 2 bulan. Jadi hasil investasi kita masuk dalam 5 besar, mungkin 3 besar malah kalau khusus untuk reksadana campuran atau balance fund. Sedangkan kalau untuk reksadana pasar uang, ya, performance kita juga cukup kompetitif. Sejak launching juga dibandingkan dengan tolak ukurnya, kita sedikit berada di atas tolak ukur, begitu juga sejak awal tahun, gitu ya.
kurang lebih begitu mengenai Purwanto Asset Management dan produk sendiri. Mungkin sekarang saya sedikit menjelaskan mengenai proses investasi itu sendiri, ya. Walaupun mungkin track record kita belum panjang, karena rata-rata itu kita kalau melihat apakah ini satu fund itu performance-nya itu baik atau tidak, bukan hanya dari performance saja, tapi juga resikonya yang terukur gitu ya. Itu harus dilihat dalam jangka waktu yang relatif cukup, minimal satu siklus daripada siklus investasi atau siklus ekonomi. Sedangkan kalau 1 tahun itu kan juga belum satu siklus, ya, itu belum bisa begitu kelihatan, ya, belum terbukti gitu ya. Semakin panjang track recordnya, dia bisa melewati benchmark atau lebih baik dari peers, semakin investor itu semakin diyakinkan akan konsistensi daripada pengelolaan daripada portfolio reksadana itu sendiri, gitu ya. Tapi di sini saya coba mau menyampaikan proses investasi apa yang kita adopsi sejak awal berdirinya Purwanto Asset Management ini, ya. Jadi untuk proses investasi sendiri, kita mengkombinasikan approach, 2 pendekatan. Jadi ada kualitatif dan kuantitatif, ya. Jadi fundamental dan kuantitatif, gitu. Mungkin saya mulai dari proses investasi, ya. Jadi sebelum kita melakukan investasi, sebelum kita membentuk satu portfolio model, kita melakukan screening dulu. Jadi screening dari universe. Jadi misalnya ada jumlah saham di bursa sekitar 650 sampai 700 pada saat ini, ya. Nah, kita screening dulu berdasarkan parameter-parameter yang menurut kita itu untuk menyaring saham-saham apa saja yang baik dan prospektif ke depan, dan juga kita melihat dengan resiko yang minimal gitu. Jadi kita screening dulu awal. Kita sudah menyiapkan parameter, kita screening. Nah, kita dapat itu satu universe, misalnya 50 saham, ya. 50 saham. Nah, dari hasil universe itu baru kemudian kita stock picking. Stock picking itu adalah untuk membuat satu portfolio model, ya kan, kita harus membuat satu pendekatan untuk stock picking. Jadi, nah itu yang tadi saya katakan, kita pendekatan kita kualitatif dan kuantitatif. Nah, dari universe itu kita perkecil lagi, kita screen lagi melalui kualitatif. Kualitatif adalah misalnya kita melihat valuasi dari saham, prospek daripada saham, proyeksi ke depannya gimana, ya. Kalau kuantitatif itu kita lihat dari sisi misalnya dari teknikalnya gimana, apakah saham itu secara valuasinya sudah mahal atau masih murah, ya kan? Kurang lebih begitu. Nah, dari hasil pendekatan kualitatif dan kuantitatif itu, nah kita baru terbentuklah satu portfolio model yang kita siap untuk investasikan. Nah, setelah kita dapat portfolio model itu, nah kita melakukan investasi kan, ya kan? Nah, investasi itu juga harus melalui praktis yang benar gitu loh, ya, dengan SOP yang benar. Dengan semua kertas kerja yang kita sudah siapkan dan kita rekod dengan baik juga gitu ya. Selain itu juga kita punya proses investasi ini juga didukung dengan berbagai macam software seperti Bloomberg, ya. Setelah kita berinvestasi, pastikan kita melihat kan, kita memonitor apakah sudah mencapai target investasi kita, ya kan. Artinya kita juga mengukur risknya. Nah, makanya kita melakukan meeting secara rutin. Seminggu sekali untuk investasi, dan kita meeting investment committee atau komite investasi kita lakukan sebulan sekali. Gunanya adalah untuk mereview apakah
hasil investasi itu sudah sesuai dengan objektif investasi kita. Tadi, pembentukan, kita investasi dengan benar, ya kan? Kita review. Jadi nggak kita diemin aja. Kita memonitor, kita review. Apakah perlu di-rebalance, ya kan? Di-adjust, ya kan? Atau tidak, gitu loh. Jadi kalau ada satu perubahan yang fundamental, apakah itu dari faktor domestik atau faktor global, eksternal, atau geopolitical risk, kita akan dengan aktif segera untuk merebalance. Tapi kalau itu masih sesuai dengan strategi kita, masih inline, ya kita akan terus mengikuti strategi itu. Jadi strategi itu nggak harus dirubah setiap minggu atau setiap bulan. Tapi bisa aja kita rubah kalau ada kejadian yang merubah arah daripada market itu sendiri. Atau view kita yang berubah. Karena faktor yang kita tidak bisa prediksi. Misalnya faktor geopolitical risk, ya kan? Ya kan, itu external risk yang kita nggak bisa kontrol. Jadi external risk gitu ya namanya ya, kita nggak bisa mengontrol. Nah, itulah gunanya rebalancing. Jadi kita melakukan meeting secara rutin, meeting komite investasi ya. Jadi semua investment decision keputusan investasi itu harus terlebih dahulu disetujui oleh komite investasi di tim investasinya Purwanto Asset Management. Nah, untuk mengukur manajemen resiko, kita ada berbagai metode yang kita gunakan saat ini, ya kan? Salah satunya adalah attribution analysis atau analisa attribution, ya kan, untuk mengukur performance dan resiko. Selain itu juga kita menggunakan stress test. Kalau stress test kita gunakan lebih untuk kepentingan likuiditas daripada konstituen daripada portfolio itu sendiri. Karena seperti kita ketahui banyak fund, bukan banyak, ada case reksadana yang performance-nya itu sangat volatile, tinggi, tapi bisa juga langsung drop secara tajam karena mereka tidak memperhitungkan daripada itu likuiditas. Jadi ada waktu di mana saham-saham yang fundamental tidak didrive oleh fundamental yang baik, itu bisa aja saham itu bergerak naik secara tajam. Tapi karena fundamentalnya tidak didukung oleh fundamental yang baik, naiknya itu bisa turun juga dengan tajam lagi. Nah, itu yang kita sebut likuiditas. Jadi banyak ada ya case-nya fund-fund itu yang kekurangan likuiditas karena naik tajam, turunnya tajam, dan di-redeem gitu kan. Pada saat mereka redeem, likuiditas daripada portfolio atau isi dari portfolio itu tidak ada likuiditasnya kurang baik ya, pada akhirnya mereka waktu di-redeem tidak bisa menjual saham itu. Dan kalau menjual pun harganya jatuh sekali, akhirnya mereka for sale dan harganya jatuh. Itu yang membuat makanya reksadana itu menjadi tidak baik performance ya gitu. Nah, itu yang kita sebut sebagai resiko likuiditas. Makanya kita secara rutin kita melakukan manajemen resiko ya, kita melakukan attribution analysis secara reguler, kita melakukan stress test juga, kita melakukan backtesting kalau kita ada satu strategi tertentu. Itu gunanya adalah untuk memonitor atau memanajemen mengelola resiko dengan baik. Karena bukan hanya return aja yang kita gunakan untuk mengukur baik atau tidaknya satu performance satu fund, tapi juga resikonya juga harus terukur. Jadi saya rasa cukup untuk penjelasan saya mengenai proses investasi Purwanto Asset Management, dan untuk berikutnya tip-tip untuk cara berinvestasi yang benar dan baik nanti saya bisa jelaskan di episode berikutnya. Terima kasih.